Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nuralifah dengan NIM 20102051 dari program studi Akuntansi Universitas Trilogi 2020. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen yang diampu oleh dosen Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Materi yang akan saya bahas di sini adalah visi dalam kehidupan. Yang pertama ada visi. Pengertian visi itu berasal dari kata vision atau yang memiliki arti penglihatan. Visi merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Visi dijadikan sebagai panutan gambaran akan situasi dan karakteristik mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya. Sehingga dengan adanya visi bisa menjadi alarm untuk selalu mampu eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi juga dapat berubah dan berkembang sesuai pengaruh dan perkembangan zaman yang tidak bisa diprediksi. Pentingnya memiliki visi. Visi seharusnya bisa menjadi alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan memiliki visi yang jelas dan dilengkapi dengan misi-misi yang konkret agar visi tersebut tercapai. Dengan adanya visi, kita menjadikan prioritas sehingga kita dapat menghindar dari kegiatan atau melakukan sesuatu yang tidak berguna bagi pencapaiannya. Kita dapat hidup dengan efektif dan efisien jika memiliki visi. Berbagai godaan dan pilihan yang menyimpangkan kita dari arah kita tolak karena memiliki kriteria yang salah. Visi juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, menjadi sebuah media sebagai jembatan kondisi saat ini dan kondisi di masa depan. Yang kedua, meningkatkan taraf standar kerja. Cara meneguhkan dan mencapai visi. Setelah kita menetapkan visi atau tujuan serta mengukuhkan tekad untuk mencapainya, yaitu menetapkan strategi, program, dan langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut. Seperti menetapkan strategi operasional atau langkah efektif yang bisa mencapai tujuan juga dibutuhkan untuk mencapai visi. Dalam pencapaian visi, visi itu sendiri harus dibuat dan dirancang, hendaknya harus efektif dan menarik. Pada saat visi yang efektif tidak menjadi prioritas untuk memperbaiki kinerja kita, akan sangat sulit untuk membayangkan kebenaran kinerja tersebut yang tidak mempunyai konsep yang jelas dan mendalam. Dampaknya adalah kita akan sangat sulit dalam mengukur akan seperti apa dan bagaimana mencapai visi tersebut. Yang kedua ada misi. Pengertian misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tertentu atau tujuan utama. Misi juga dapat diartikan deskripsi atau tujuan mengapa organisasi, perusahaan, atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat. Misi bisa dikatakan sebagai penjabaran sebuah visi. Jika visi hanya dituliskan dalam suatu kalimat saja, maka misi akan dijabarkan dengan beberapa kalimat yang mudah untuk dipahami. Misi dan visi juga merupakan suatu kesatuan yang harus seiring sejalan. Jadi, dapat disimpulkan misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran apa, mengapa, dan bagaimana demi merangsang adanya pencapaian visi utama. Arti misi yang lain adalah prioritas, metode, atau nilai-nilai kerja yang menjadi landasan untuk memberi petunjuk garis besar dalam mewujudkan sebuah visi. Hubungan visi, misi, dan ketercapaian kesuksesan. Jika visi bisa dikatakan sebagai pandangan terhadap keadaan yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan misi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Keduanya saling terkait satu sama lain.
Visi yang baik tetapi tidak disertai dengan misi adalah mimpi atau lamunan. Misi yang terkondisi dengan cermat dan juga tepat akan membuat perwujudan visi tidak meleset. Dengan adanya visi, kita akan menentukan apa saja yang akan menjadi misi kita dalam hidup. Misi inilah yang mengantar kita untuk mencapai visi kita dalam kehidupan. Visi juga terlaksana jika misi yang akan dijalankan mempunyai misi yang jelas. Keduanya seiring sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Namun, dianggap tidak konsisten jika kita sering mengubah baik visi ataupun misinya. Apabila visi dan misi tidak sejalan, visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, atau hal yang ingin dicapai. Sedangkan misi adalah langkah, bentuk, atau cara, serta bagaimana untuk mewujudkannya. Dari sini kita tahu bahwa sudah seharusnya visi dan misi sejalan, karena memiliki tujuan yang sama. Namun bagaimana jika visi dan misi tidak sejalan? Akan ada masanya jika visi dan misi tidak sejalan. Entah itu adanya hambatan atau rintangan, tidak konsisten dalam mencapai tujuan. Jika visi dan misi tidak sejalan, juga dapat memperhambat tujuan yang akan kita capai. Maka dari itu, ketika membuat visi dan misi harus dipikirkan dengan baik-baik dan matang-matang, karena itu penting dalam menjalaninya. Kita tahu tujuan kita dengan jelas dan misi yang akan kita lakukan dengan jelas. Yang terakhir, ada contoh visi dan misi yang saya buat sendiri. Visinya menjadi pribadi yang berguna bagi sekitar, berakhlak mulia, percaya diri, dapat dipercaya, dan sukses dunia akhirat. Misinya yang pertama, saya akan belajar dengan baik dan menggali ilmu agar mendapat manfaatnya. Yang kedua, saya akan bersikap peka terhadap lingkungan dan selalu menerapkan tolong-menolong dimanapun saya berada. Yang ketiga, saya akan berinovasi, berkreativitas, dan bekerja keras dengan kemampuan yang saya miliki. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.